Hai guys, gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Gue tahu banget, di tengah gempuran deadline, macet, notif handphone yang gak berhenti bunyi, kadang kita ngerasa kayak, ini hidup gue kok rasanya kayak dikejar-kejar setan ya. Nah, itu dia yang namanya stres guys. Dan seriusan deh, siapa sih di antara kita yang gak pernah ngerasain stres? Pasti pernah semua kan? Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa stay calm, tetap chill di tengah badai kesibukan yang gak ada habisnya ini? Tenang, karena di vlog kali ini gue bakal spill tuntas strategi jitu mengurangi stres di tengah kesibukan. Ini bukan cuma teori guys, tapi solusi yang realistis dan bisa langsung kalian terapin di kehidupan sehari-hari. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita gas! Bagian 1, mengenali stres musuh dalam selimut. Oke, sebelum kita bahas strateginya, penting banget nih buat kita kenalan dulu sama si stres ini. Dia itu kayak musuh dalam selimut, kadang gak kita sadari kalau dia udah nangkring di punggung kita. Coba deh, kalian pernah ngerasa gini gak? Tiba-tiba gampang marah atau sensi, padahal biasanya chill banget. Susah tidur pulas, otak rasanya muter terus. Nafsu makan berubah, bisa jadi makan mulu atau malah gak nafsu sama sekali. Badan gampang pegel, sakit kepala atau mah kambuh. Ini nih alarm dari tubuh. Sulit konsentrasi dan gampang lupa, kayak otak lagi buffering. Nah, kalau kalian sering ngalamin tanda-tanda itu, fix banget kalian lagi dalam mode stres. Dan percaya deh, gak apa-apa kok kalau kalian lagi stres, itu normal banget. Yang gak normal itu kalau kita diam aja dan gak ngapa-ngapain buat ngatasinnya. Karena kalau dibiarin, stres ini bisa jadi bom waktu guys, bahaya buat kesehatan fisik dan mental kita. Bagian 2, kenapa kita stres banget sih? Terus kenapa kita gampang banget stres di tengah kesibukan? Banyak faktornya besti. Tumpukan kerja dan deadline yang gila-gilaan. Ini nih biang kerok nomor 1. Kerja numpuk, deadline mepet. Rasanya kayak dikejar debt collector. Tekanan sosial dan ekspektasi. Kadang kita ngerasa harus jadi sempurna di mata orang lain. Harus sukses di karir, harus punya barang ini, itu, harus happy terus di media sosial. Padahal we are just human guys. Kurang istirahat dan me time. Siapa di sini yang rela begadang demi nonton drama Korea atau ngegame? Ngaku, padahal istirahat itu penting banget loh buat ngecharge ulang energi kita. Financial. Jujur aja deh, masalah duit seringkali jadi pemicu stres yang paling ampuh. Koneksi digital yang gak putus, handphone kayak udah jadi bagian dari tangan kita. Notif email kerjaan, grup chat yang rame, berita ini itu bikin otak gak pernah istirahat. Kita jadi FOMO, takut ketinggalan. Nah, ini baru sebagian kecil aja. Intinya dunia sekarang tuh serba cepet dan menuntut kita buat selalu on. Makanya kita perlu banget punya coping mechanism yang oke buat ngelawan si stres ini. Bagian 3, strategi jitu mengurangi stres, solusi realistis sehari-hari. Oke, finally ini dia bagian yang kalian tunggu-tunggu. Strategi jitu mengurangi stres. Gue udah rangkum beberapa tips yang super realistis dan bisa kalian terapin mulai hari ini. Yuk dicatat baik-baik. 1. Prioritaskan diri sendiri, me time bukan cuma sekedar gaya-gayaan. Ini nih yang sering kali kita lupain. Kita sibuk ngurusin orang lain, kerjaan, tapi lupa ngurusin diri sendiri. Padahal me time itu penting banget guys. Bukan cuma buat healing pas lagi capek, tapi buat ngecharge energi biar kita bisa lebih produktif. Solusi realistisnya, jadwalkan me time di kalender. Iya seriusan, anggap aja ini meeting sama diri sendiri. Misalnya setiap hari Sabtu pagi 1 jam buat baca buku atau dengerin musik favorit. Atau setiap malam 30 menit buat nonton serial kesukaan tanpa gangguan. Lakukan hal yang kalian suka. Gak perlu yang mahal atau ribet. Cukup jalan kaki keliling kompleks sambil dengerin podcast, nulis journaling, masak makanan kesukaan, atau sekedar bahan sambil ngopi di balkon. Yang penting kalian enjoy dan ngerasa recharge. 2. Atur batasan, berani bilang enggak. Ini berat sih, tapi penting banget. Kadang kita suka nggak enakan sama orang lain, jadi semua tawaran atau permintaan kita iyain. Padahal kapasitas kita terbatas, guys. Kalau semua diambil, yang ada kita overload dan stres sendiri. Solusi realistisnya, belajar bilang tidak dengan sopan. Nggak perlu merasa bersalah. Contohnya, makasih banyak tawarannya, tapi kayaknya untuk saat ini aku belum bisa deh, takut nggak maksimal. Atau, boleh dibantu, tapi prioritas utama tuh saat ini X, jadi mungkin baru bisa Y. Terapkan batasan waktu kerja. Usahakan setelah jam kerja, email dan chat kerjaan jangan direspon kecuali urgent banget. Matikan notifikasi grup kerja di luar jam kantor. Ini penting buat memisahkan urusan kerja dan personal. 3. Gerakin badan, olahraga nggak harus ke gym mewah.
Dengar kata olahraga langsung males? Jangan salah, olahraga itu bukan cuma buat nurunin berat badan atau bikin otot keker, tapi juga ampuh banget buat ngilangin stres. Waktu kita olahraga, tubuh ngeluarin hormon endorfin yang bikin kita ngerasa senang dan rileks. Solusi realistisnya, mulai dari yang gampang dan konsisten. Gak perlu langsung maraton, cukup jalan kaki 30 menit setiap pagi, lari-lari kecil di taman, atau workout singkat di rumah pakai video YouTube. Yang penting rutin. Pilih olahraga yang menyenangkan. Kalau nggak suka lari, coba renang, yoga, zumba, atau bahkan menari bebas di kamar. Intinya biar nggak berasa kayak beban. 4. Jaga pola makan dan istirahat yang cukup. Your body is your temple. Percaya nggak percaya, apa yang kita makan dan seberapa cukup kita tidur, itu ngaruh banget sama tingkat stres kita. Kalau makannya asal-asalan dan tidurnya kurang, badan jadi lemes, otak jadi susah fokus, dan gampang emosi. Solusi realistisnya, prioritaskan makanan sehat. Nggak harus diet ketat, tapi coba deh perbanyak sayur, buah, dan protein. Kurangi makanan olahan, junk food, dan kafein berlebihan. Usahakan tidur 7-8 jam sehari. Bikin rutinitas sebelum tidur. Matikan gadget minimal 1 jam sebelum tidur. Baca buku atau dengerin musik yang menenangkan. Hindari minum kopi atau teh sebelum tidur. 5. Terhubung dengan orang lain. Jangan sendirian. Kadang pas lagi stres, kita cenderung nyendiri dan nutup diri. Padahal ngobrol sama orang terdekat itu bisa jadi obat loh. Curhat, berbagi cerita, atau sekedar ngakak bareng temen bikin perasaan lebih lega. Solusi realistisnya, luangkan waktu untuk keluarga dan teman. Gak perlu sering-sering, tapi usahakan ada waktu untuk kumpul barak, entah itu makan malam, ngopi cantik, atau sekedar video call. Yang penting kalian enjoy dan ngerasa dead logo. 6. Batasi paparan informasi negatif atau filter what you consume. Dunia digital itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi bikin kita gampang dapat informasi, di sisi lain kalau nggak pinter-pinter milih berita, kita bisa keracunan berita negatif atau drama di media sosial yang bikin stres. Solusi realistisnya, batasi penggunaan media sosial. Coba deh challenge diri sendiri buat nggak buka media sosial di jam-jam tertentu. Misalnya sejam sebelum tidur atau pas lagi makan. Pilih sumber berita terpercaya dan batasi durasi. Gak perlu setiap menit update berita. Cukup baca sekali di pagi hari dari sumber yang valid. Unfollow akun yang bikin kalian gak nyaman. Kalau ada akun yang isinya cuma bikin kalian insecure atau negative thinking, gak ada salahnya di unfollow. 7. Latihan pernapasan dan meditasi sederhana. Take a deep breath. Kedengarannya ribet ya, padahal latihan pernapasan atau meditasi itu bisa dilakukan di mana aja dan kapan aja. Gak perlu jadi biksu dulu. Ini ampuh banget buat menenangkan pikiran yang lagi rain off. Solusi realistisnya, pernapasan diafragma atau pernapasan perut. Tarik napas perlahan lewat hidung, rasakan perut mengembang, tahan sebentar. Lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Lakukan 5-10 kali saat kalian merasa panik atau stres. Meditasi singkat 5 menit, cari tempat tenang, duduk nyaman, pejamkan mata, dan fokus sama napas kalian. Setiap ada pikiran yang muncul, biarkan aja lewat, jangan dihakimi. Ada banyak aplikasi meditasi gratis yang bisa dicoba. 8. Kelola waktu dengan baik, time management is key. Seringkali stres itu muncul karena kita ngerasa waktu nggak cukup atau kerjaan numpuk nggak karuan. Dengan time management yang baik, kita bisa lebih tenang dan terorganisir. Solusi realistis, buat to-do list setiap hari. Tulis semua tugas yang harus diselesaikan, lalu urutkan berdasarkan prioritas. Ini bikin kalian nggak overwhelmed dan tahu harus mulai dari mana. Gunakan teknik Pomodoro. Kerja fokus selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Ulangi beberapa kali. Ini efektif banget buat menjaga konsentrasi dan mencegah kelelahan. Hindari multitasking berlebihan. Fokus pada satu tugas sampai selesai, baru beralih ke tugas berikutnya. Multitasking justru bikin kita nggak efektif dan gampang stres. 9. Dekat dengan alam, nature heals. Coba deh sesekali kalian keluar dari ruangan ber-AC dan hirup udara segar. Jalan-jalan di taman, duduk di bawah pohon, atau sekedar menikmati matahari terbit atau terbenam. Alam punya kekuatan buat menenangkan pikiran dan jiwa. Solusi realistisnya, luangkan waktu ke taman atau ruang terbuka hijau. Nggak perlu jauh-jauh, cari aja taman terdekat dari rumah atau kantor. Pelihara tanaman hias, kalau nggak punya waktu ke taman, punya tanaman di kamar atau di meja kerja juga bisa membantu. Melihat warna hijau bisa bikin mata dan pikiran lebih rileks. 10. Tulis journaling, tuangkan isi hati. Kadang hal-hal yang bikin kita stres itu cuma muter-muter di kepala dan bikin overthinking. Dengan menulis, kita bisa menuangkan semua pikiran dan perasaan itu ke dalam kertas. Ini kayak terapi gratis. Solusi realistisnya, sediakan buku catatan dan pena. Nggak perlu yang bagus atau mahal. Tulis bebas. Tulis apa aja yang lagi kalian rasain. Nggak perlu mikirin tata bahasa atau ejaan. Bisa juga menulis hal-hal yang kalian syukuri setiap hari. 11. Tertawa dan hibur diri. Laughter is the best medicine. Ini nih obat stres yang paling ampuh dan gampang didapat.
nonton film komedi, scroll video lucu di TikTok, atau ngumpul bareng temen yang bisa bikin kalian ngakak. Tertawa itu bikin otot rileks dan suasana hati jadi lebih baik. Solusi realistisnya, sisihkan waktu khusus untuk hiburan. Nggak cuma kerja. Cari teman yang positive vibes, hindari orang-orang yang sering mengeluh atau bikin kalian negative thinking. 12. Berani minta bantuan profesional, it's okay not to be okay. Nah, kalau semua cara di atas udah dicoba, tapi stresnya nggak kunjung membaik, atau bahkan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu minta bantuan profesional guys. Ke psikolog atau psikiater itu bukan berarti kalian gila, tapi justru kalian peduli sama kesehatan mental kalian. Sama aja kayak lagi sakit fisik, kita ke dokter kan? Solusi realistisnya, cari informasi psikolog atau psikiater terdekat, bisa lewat aplikasi kesehatan online atau rekomendasi teman. Jangan malu atau takut dihakimi. Ini langkah berani dan bijak buat diri kalian sendiri. Bagian 4. Pesan penutup, ingat, kita nggak sendirian. Nah, itu dia guys, 12 strategi jitu mengurangi stres di tengah kesibukan yang bisa kalian coba. Ingat ya, proses ini butuh waktu dan kesabaran, nggak ada yang instan. Mungkin hari ini kalian bisa terapin satu tips, besok tips lain. Terus begitu sampai kalian nemuin pola yang paling cocok buat diri kalian sendiri. Yang paling penting, jangan pernah ngerasa sendirian. Semua orang pasti pernah ngerasain stres. Kalian punya support system di sekitar kalian, entah itu keluarga, teman, atau bahkan circle online kalian. Jangan ragu buat berbagi dan curhat. Stres itu bukan buat dihindari, tapi buat dikelola. Kalau kita bisa ngelola stres dengan baik, justru kita bisa jadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih aware sama diri sendiri. Semangat ya guys! Oke deh, kayaknya segitu dulu ya vlog kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi suntikan semangat buat kalian semua. Jangan lupa ya, kalau kalian suka sama konten ini, klik tombol like, komen di bawah kira-kira tips mana yang paling kalian suka atau mau kalian coba. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video gue berikutnya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Stay healthy, stay happy, and stay positive guys. Dah!